Nah, baru agak bagus kameranya nih Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diskusikan. Kita ngobrol santai ya. Biasanya saya live antrian Topaz berapa lama Bang? Topaz 1 itu di 30 sampai 40 hari Bang. Topaz 3 itu di 90 sampai 100 hari sih saat ini. Ya memang kemarin ada sedikit kendala sedikit ya sehingga kita mundur 10 sampai 15 hari dari jadwal yang ditentukan ya. Cuman setelah itu sudah mulai normal lagi. Pada rekan-rekan semua udah bisa dipastikan ini udah mulai normal lagi ya. Silakan hubungi. Oke, ada lagi rekan-rekan. Ini live saya boleh ngundang orang nggak sih? Nggak boleh ya. Siapa tahu kalau boleh ngundang orang biar undang kawan-kawan yang lain untuk naik ya. Ya boleh-boleh di apa lagi Bapak Ibu sekalian. Karena posisi kita juga lagi santai ya sore hari. Yang sedang di jalan, sedang perjalanan pulang atau masih di kebun, sedang siap-siap untuk pulang ke kebun, pulang ke rumah, boleh disambi-sambi tanya ya. Ya, selamat bergabung Pak Petani Modern. Jadi anggota kita ini sebagai informasi ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa saya Pro ini mungkin di mulai minggu kemarin sampai dengan beberapa minggu ke depan kita setiap sore akan live dokter sawit ya. Dokter sawit tanya jawab di TikTok setiap jam ya sore biasanya setengah 5 sampai jam 6 atau jam 5 sampai jam 6 seperti itu. Jadi silakan bertanya diskusi sesuai dengan yang biasanya ya seperti itu. Biasanya mungkin Bapak Ibu lihat saya di malam hari ya, biasanya live saya dengan Rondon atau Mas Nanang atau beberapa kawan-kawan petani lainnya ini lewat platform utama kami. Nah, jadi kami yang akan ini ya jalankan ini. Lokasi mana Bang? Lokasi kalau saya lagi di Pekanbaru Pak. Jadi di Pekanbaru kalau sawit pro sendiri sih kita sudah ada di Sumatera kita sudah cukup banyak ya, ada di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Lampung gitu seperti itu. Tapi kalau untuk kantor memang kantor kita dari kantor Jakarta, kemudian kantor Pekanbaru, kemudian ada kantor Medan, kantor Jambi seperti itu. Sumatera Barat, Sumatera Barat juga ada perwakilan di sana seperti itu Pak. Kalau Abang sendiri lokasi di mana ya Pak Petani Modern ini? Pupuk naik terus ya Pak? Ya pupuk naik terus ini, semua agrokemikal lagi naik nih Pak. Walaupun sekarang minyak dunia lagi turun ya, sekarang udah sekitar $70 ya. Yang kemarin kita pernah di posisi sampai $100 ya per barel. Tapi sekarang di $70. Itu kenapa kok masih naik? Sebenarnya ada beberapa masalah ya terkait dengan jalur distribusi
agrochemical juga naik gila-gilaan seperti itu ya. Agrochemical itu berarti racun-racun itu pasti naik karena beberapa sumber itu tidak lagi diproduksi gitu. Bang, obat busuk pucuk sawit TBM apa bang? Kalau obat busuk pucuk itu kita lihat dulu pak, masalah busuk pucuk itu karena apa? Karena kumbang atau karena siput? Biasanya carriernya dua sih pak, pembawanya itu dua antara kumbang dan siput. Nah kalau memang masalahnya itu karena kumbang, bisa disemprot, bisa dikendalikan nanti kumbangnya dulu. Baru setelah itu kita semprot tembaga oksida ya, yang bisa mematikan fungi dan bakteri ya seperti itu. Penyebab busuk pucuk. Mereknya apa? Biasanya Nordok, itu yang paling bagus saat ini. Nah, tapi pastikan dulu kalau nggak ada siputnya, takutnya nanti di dalamnya ada siput, Pak. Nah, kalau pakai siput kita siputok kita bersihkan dulu, kemudian kita semprot siputok ya, supaya siputnya mati sehingga dia bisa tumbuh lagi. Ada dua sih seperti itu, Pak. Bang, pesen topas gimana, Bang? Boleh hubungi admin Sawit Pro. Furadan bagus gak, Bang? Furadan itu karbofuran ya kalau nggak salah ya. Karbofuran kan untuk ini Pak, untuk kumbang tanduknya. Jadi kalau memang ada serangan kumbang tanduk kasih karbofuran. Kemudian tapi kalau memang sudah busuk itu Pak, kita campur dulu pupusnya yang sudah busuk, baru kita aplikasikan tadi tembaga oksida atau Nordok tadi. Pak. Kemudian aplikasi Sawit Pro itu ada minimal belanjanya di sana Pak. Setahu saya tidak sih. Ini ya Bapak ya, Pak ya. Kita satu karung pun dikirim seperti itu. Cuma nanti mungkin ongkirnya agak mahal gitu. Tapi kalau untuk obat pestisida, herbisida itu juga tidak ada minimal pemberian Pak. Tinggal nanti pakai menunya kan ada menu yang kita bisa beli banyak atau beli satuan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, Bang, pesan topas gimana ya? Pesan topas ini Pak, boleh ke kami, ke Sawit Pro kalau bingung. Tapi kalau nggak bingung, langsung saja pesan di aplikasi Petani Sawit Pro Pak. Nah di aplikasi itu langsung muncul nanti klik benih. Nah nanti benih itu muncul topas ya. Nanti Bapak tinggal klik berapa minimal order 500 ya Pak ya, 500 butir. Jadi 500 nanti dibayar, mau di pick up sendiri atau diantar atau paket. Misalkan kalau dalam Pekanbaru mau diambil sendiri, kalau di luar kota bisa dipaketkan. Biasanya kami bekerja sama dengan Pos Indo sih Pak, seperti itu. Baru nanti Bapak tinggal bayar, transfer situ. Nah setelah itu Bapak biasanya akan dicat admin untuk persyaratan. Nah persyaratannya apa saja? Persyaratannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah KTP, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah surat tanah. Surat tanah itu boleh SHM atau surat keterangan tanah ya, seperti itu. Seperti itu Pak syaratnya, cukup mudah sih Pak. Pak Eko kapan lagi podcast? Nah kebetulan podcast nanti saya di Jumat besok Pak. Jumat besok saya nanti akan podcast membahas tentang dana BPDP lagi. Yang sebelumnya saya bahas BPDP terkait dengan PSR, ini akan bahas tentang Sarpras. Karena PSR ternyata kemarin responnya sangat baik ya, penontonnya juga banyak, di YouTube juga cukup banyak yang nonton dan komentar gitu. Jadi sehingga sesuai dengan pembahasan itu akan saya lanjutkan podcast di minggu ini, akan membahas tentang dana Sarpras, sarana dan prasarana. Itu adalah spill sedikit itu adalah bantuan yang dikeluarkan oleh BPDP kepada petani kelapa sawit, dan bantuannya itu sangat luas ya spektrumnya gitu. Jadi tidak terbantu, dia banyak jenisnya bantuannya seperti itu, dan ada syarat-syarat khususnya dan detail-detail lainnya, berapa nilainya, berapa lama prosesnya, syaratnya apa saja. Nanti Pak nantikan di hari Jumat ya, saya akan membahas itu secara live, dan mungkin akan juga bisa lagi ditonton ulang di YouTube-nya Sawit Pro seperti itu. Pengiriman berapa lama kalau ke Rohul Pak? Ini apa ya Pak ya, yang mau dibelanja ya, apa yang akan dibelanjakan ini Pak Sweeper? Tergantung sih Pak Sweeper apa yang akan dibelanja gitu.
Pupuk, pupuk itu tergantung ininya ya, apa namanya? Tergantung jumlahnya Pak. Biasanya kalau jumlah banyak, misalkan sampai penuh satu mobil itu akan segera ya. Tetapi jika jumlahnya sedikit, nanti biasanya akan di ekspedisi di sana akan mengaturkan sesuai jadwal di sana. Mungkin lebih detailnya lebih bisa cat apa? Dicat di admin saja Pak, admin Sawit Pro. Langsung pupuk apa? Nanti kita akan kasih estimasi ya, berapa kirim ke sana dan pupuknya apa gitu Pak. Untuk pengen detail lah gitu seperti itu. Sore Pak Eko, selamat sore Bapak atau Ibu, saya kurang tahu juga ini. Oke, silakan ditanya-tanya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan podcast ini, seharusnya cukup seru sih podcast di Jumat itu, karena materi tentang sarpras ya. Karena sarpras ini baru sedikit yang tahu caranya gitu dan kegunaannya. Ini sebenarnya sangat baik ya, karena runtutannya adalah petani nggak punya duit untuk replanting, ada dana BPDP untuk PSR, permajaan sawit rakyat. Nah, setelah menghasilkan setahun, misal TM1 ya, umur 4 tahun dan TM2 itu sudah mulai boleh diusulkan sarpras. Yang sarpras notabene itu bantuan lagi dan tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah, nggak perlu lagi ada jaminan. Itu sebuah nilai yang sangat baik ya. Itu menarik sekali untuk kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tonton nanti Bapak Ibu di Jumat depan seperti itu. Jumat ini deh, Jumat depan. Bang, herbisida untuk gulma resam apa ya Bang? Waduh, resam itu kayak mana ya? Boleh spesifik Bang, resam itu seperti apa? Saya baru ini resam ya. Saya kurang tahu nih resam nih. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu resam. Atau pakisan ya, pakis kawat. Alah, paket kawat itu bisa kita gunakan amonium glufosinat Pak. Jadi paket resam, paket kasa, pakai udang itu bisa kita kendalikan dengan herbisida berbahan aktif amonium glufosinat ditambah dengan metil. Itu yang paling oke sih Pak, dan paling mati ya seperti itu, tanpa harus kita menggunakan racun lainnya seperti itu. Begitu Pak. Dan kemarin juga ada cerita sedikit, saya juga ada kunjungan dari beberapa kebun ya, bahwa ternyata kebun itu masih banyak yang menggunakan, masih pakai resam atau pakai kawat itu masih banyak gitu. Padahal itu juga menurut beberapa literatur juga itu ya harusnya nggak ada gitu. Jadi kebun kita tuh yang nggak boleh ada gulmanya itu cuma sebenarnya simpel sih Pak. Nggak boleh ada lalang, nggak boleh ada anak kayu, nggak boleh ada pakai kawat, nggak boleh pakai udang. Udah 4 ini sebenarnya nggak boleh Pak. Sisanya boleh, asal tidak tebel seleher gitu Pak ya. Itu ya jadi masalah juga gitu. Di sini cukup ada Bang Dodi, ini sepertinya senior saya ini ya, Bang Dodi Joshua Siregar. Apa masih di Riau Bang Dodi? Bang, bisa tidak yang ngajuin sarapras tanpa ikut replanting dan tidak masuk kelompok tani? Saya nggak bisa Pak. Syarat utama bantuan pemerintah itu berkelompok. Jadi harus berkelompok Pak, tidak bisa individu. Karena sama persis nanti metodenya Pak dengan sarapras itu sama persis. Detail lainnya nanti akan saya bahas di Jumat ya Pak. Nonton aja nanti di podcast Pak, di Jumat. Bang, apakah pH tanah 6,2 belum ditambahkan dolomit sebelum dibuka NPK? Menurut saya, tanahnya tanah apa dulu Pak? Kalau memang benar pH-nya sudah 6,2, saya rasa tidak perlu dolomit. Ganti saja dengan kisrit kalau mineral ya. Kenapa? Karena yang bisa menaikkan pH kan hanya dolomit ya. Kisrit tidak bisa menaikkan pH karena dia nggak ada kapurnya ya. Jadi saya silakan kisrit tadi, karena tetap tanaman tetap di dalam dolomit kan tetap ada Ca, ada Mg ya kebutuhannya ya. Seperti itu sih Pak.
tambahkan dolomit sebelum pupuk NPK. Saya sarankan kalau memang udah 6,2, bener-bener 6,2 Pak ya. Saya takut salah nanti metode pengukuran pH Bapak yang keliru Pak. Karena kebanyakan pengukuran pH di lapangan itu seringkali keliru menurut saya. Kenapa? Karena seringkali pH meter yang kita beli kan dicucukkan langsung di bawah di apa namanya, di tajuk kita, di tanah langsung dicucuk gitu. Padahal metode yang paling baik adalah bukan gitu Pak. Kita gali dulu tanahnya, gali dulu tuh 0 sampai 30 atau 30 sampai dengan 60 cm ke bawah. Baru kita campur semua tanahnya, kita lumatkan, baru kita kasih air Pak. Gunakan air yang paling baik adalah air yang pH-nya mendekati netral ya. Baru kita kocok dan masukkan dalam botol, sudah tercampur antara air dan tanah, baru kita masukkan pH meter kita Pak. Itu cara mengukur yang paling baik gitu, bukan kita tusukkan langsung ke tanah gitu Pak, karena pasti akan ada sedikit erosi. Tapi kalau memang sudah caranya sudah betul ya, saya rasa dolomit nggak perlu Pak. Gus ya, Bang Dodi senior saya nih. Bang, apakah patent gambut ya? Gambut pH 6. Oh, saya belum pernah jumpai Pak. Coba metode pengukurannya seperti tadi Pak, coba diulang lagi. Saya sedikit kurang yakin dengan gambut pH-nya 6,2 itu, sedikit kurang yakin saya gitu. Bibit Topaz 3 seri 4 kalau pesan 500 apakah packnya per 100 atau langsung 500 Pak? Per packnya. Per packnya itu kalau nggak salah dia per 200 Pak. Jadi nanti per pack 200, nanti di terakhir itu dia akan 100 gitu. Kalau untuk 500 ya. Jadi ada 3 pack nanti. Seperti itu Pak. Bang, kalau KCL dicampur Ajinomoto bisa Bang, kasih asam umat. Boleh Ajinomoto pula ini Pak. Jadi saya juga cukup sering dulu ditanya tentang ini Pak ya, Ajinomoto ini ya. Kenapa berpendapat bahwa itu berguna untuk, tapi kan Ajinomoto kan apa sih kandungannya Pak? Saya kalau ditanya belum pernah saya Pak. Kalau ditanya juga saya belum tahu apa sih sebenarnya kandungannya yang bisa dimanfaatkan tanaman gitu. Karena Ajinomoto yang perlu kita ketahui bahwa itu ya MSG kan, monosodium glutamat yang kita gunakan untuk perasa dalam makanan kita kan, seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk apa gitu? Kalau memang untuk penambahan boron ataupun apa gitu ya, mending baik boron aja sih Pak. Kalau KCL aja lebih bagus sih Pak. Asam umat apalagi kalau Bapak punya asam umat itu sangat bagus Pak ya. Pak Jun pada 981 ya, itu sangat bagus ya, seperti itu. Kemudian Bang, program apa nih? Program PSR kedepannya apakah tidak ada pengembalian dana ke pemerintah? Tidak ada Pak. Semenjak dari tahun 2017 ya awal mula PSR itu sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian. Cuman memang ada hal yang bertanggung jawabkan yang harus dilakukan oleh masyarakat apa. Jadi dana itu harus sesuai dengan posnya Pak, sesuai dengan RAB-nya. Jadi tugasnya masyarakat adalah melaporkan setiap dana itu keluar kemana saja, dibuktikan dengan dokumen yang terverifikasi dengan jelas ya, betul ya, oleh lembaga verifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti itu Pak. Ya tidak perlu kita mengembalikan dana Pak, nggak perlu, itu karena itu hibah ya. Itu dana dari mana sih? Dana dari pungutan ekspor kita sih Pak, seperti itu. Dolomit ganti dengan asam humat saat pemupukan. Bisa aja Pak, asam humat itu kan bahan organik ya. Salah satu juga dolomit itu kan kandungannya kapur ya, CaCO3Mg ya. Kemudian itu juga kan kapur itu akan menaikkan pH karena ada CaCO3-nya. Asam humat juga perlahan nanti akan menaikkan pH, walaupun di awal prosesnya juga tidak akan sempat kapur ya, seperti itu. Bisa kok Pak, tetapi kan tidak bisa menggantikan, tidak bisa memberikan kandungan ini ya, memberikan Mg dan Ca ya, seperti itu kepada tanah ya. Mungkin bisa kan, bisa Mas, bisa jadi setelah pH nya naik, unsur hara yang sebelumnya itu terikat oleh tanah karena pH nya naik, jadi sehingga dia terlepas, sehingga dia tersedia, yang sebelumnya tidak tersedia menjadi tersedia.
Itu sebenarnya logikanya kenapa kok pemberian bahan organik itu bisa meningkatkan kandungan unsur hara di dalam tanah tanpa ada pemberian pupuk kimia seperti itu. Itu seperti itu sih Pak. Apa namanya modelnya seperti itu. Turmadan berapa harganya per liter? Turmadan harganya per liter berapa ya? Coba lihat di aplikasi Pak, ada nggak di apa ya? Di aplikasi Pak. Saya sedang pegang satu HP soalnya teman-teman, jadi saya bisa cek ya. Oke, selamat bergabung Pak Raksamala. Ini baru saya kunjungan ke punya beliau kemarin di Dharmasraya ya, seperti itu. Boleh Bapak Ibu, silakan kalau ingin apa. Kalau ada yang pertanyaan yang belum jelas, tanya lagi aja Bapak Ibu. Biar saya jelaskan lebih jelaskan seperti itu ya. Wih, mantep nih Pak apa. Terima kasih Pak. Aman sana Pak, sinyal nggak hujan sana Pak ya? Atau masih hujan sore ini? Oke, kita boleh lanjut ya. Jadi mungkin kita sambil cerita aja bahwa sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh petani sawit ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang tadi bilang, kalau tidak ada punya dana untuk replanting, kita ada dana BPDB, PSR seperti itu, sehingga dana kita cukup untuk replanting. Yang dulu hanya awalnya itu berapa ya, 36 atau berapa juta gitu per satu kapling, terus naik jadi 60 juta per satu kapling, sekarang naik jadi 120 juta per satu kapling seperti itu. Jadi ada kemudahan-kemudahan lainnya. Kemudian setelah itu juga kok ternyata duitnya nggak cukup untuk ngumpul lagi ya, hasilnya baru mulai nutup untuk kebutuhan yang kita misalkan kan 3 tahun ini kan Pak replanting, kita 3 tahun kita ibaratnya puasa kan, nggak ada pemasukan yang jelas sehingga kita perlu pemasukan seperti itu. Ya baiknya panennya pusing semua lah pokoknya nanti. Nah itu ada program tambahan namanya Sarpras, itu boleh dari nol, dari setelah PSR, atau memang dari nol Bapak, seperti pertanyaan tadi, nggak ikut PSR boleh, ikut Sarpras boleh Pak, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah tergabung ke dalam kelompok, tidak bisa diterima, tidak bisa diajukan oleh petani per individu, tidak bisa seperti itu. Untuk detail seperti apa sih Sarpras itu, syaratnya seperti apa, kemudian siapa yang berhak, kemudian nilainya seperti apa, kontraknya berapa lama, nanti Jumat akan kita live kan Mbak ya, di platform kita di Facebook, YouTube dan TikTok. Bang, Selat Hormuz sudah dibuka, apakah ada harapan harga pupuk turun? Seharusnya kalau memang Selat Hormuz sudah dibuka, itu kan seperti pembuka saya di awal ya Pak ya, minyak dunia itu udah keluar ke $70 sekarang, kalau salah 71 ya. Seharusnya kita kemungkinan akan ada turunnya seperti itu. Cuman berapa lama prosesnya itu yang perlu kita ketahui, seperti itu yang pertama. Karena terutama beberapa yang jadi masalah sekarang adalah kos logistik ya. Kos logistiknya itu naik gitu. Itu yang menjadi masalah. Pasokan minyak kurang sehingga ya misalkan ada pendapat ya kan minyak kan ada yang masih banyak gitu, atau nggak dinaikkan harganya solar gitu. Ya cuma kan ngantri jadinya, waktu tempuh bertambah, sehingga apa? Sehingga biaya pengiriman jadi lama karena habis biaya untuk ekspedisi ataupun seperti apa, jadi mengantri minyak seperti itu ya. Itu kalau urutannya ya. Tetapi kalau ada harapan ada turun, saya kurang tahu ya Pak, tapi seharusnya bisa sih, karena kan ini komoditi dunia ya, bahan-bahan ini akan mengikuti pergerakan dari juga fluktuasi yang terjadi di dunia. Contoh kayak kita di COVID kemarin kan pernah KCL dan urea tuh naiknya gila-gilaan ya kan. Tetapi setelah itu kan
turun gitu, turun normal kembali gitu. Tapi untuk ditanya berapa lama proses turunnya, saya juga kurang bisa memprediksi ya seperti apa kapan turunnya seperti itu. Itu sih Pak kalau ditanya. Mungkinan ada. Ini juga jadi apa kita ya, dalam arti ini di akun saya ya kan. Mungkin kalau saya membahas di akun saya sendiri agak saya bisa agak kencang sedikit Pak, karena ini akun kerja jadi harus agak hati-hati sedikit ya terkait dengan pendapat-pendapat yang saya gunakan seperti itu. Tapi kalau untuk pendapat itu sebaiknya memang ya seharusnya turun ya seharusnya ya. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa yang akan terjadi ya nantinya. Lebih baik sekarang ya, kalau sekarang dengan kondisi sekarang kita cari-cari alternatif ya. Yang misalkan kita biasanya belanjanya menggunakan produk-produk A yang pupuk tier A, kelas A yang mahal-mahal, merek-merek terkenal, boleh beralih ke merek-merek yang nomor 2 di bawahnya Pak, yang kemarin kita nengok alah paling begitu aja. Boleh menurun ke situ, cuman yang dipastikan adalah kualitinya Pak. Toh sekarang lab-lab juga ada banyak sih Pak terkait dengan uji sampel pupuk ya seperti itu. Kita mau cek kandungan pupuknya berapa, hasilnya berapa, itu juga sudah banyak seperti itu. Kalau ingin tanya boleh DM admin Sawit Pro, nanti kalau misalkan nanya aku mau cek ini cek itu juga boleh sih Pak seperti itu. Dan harganya juga cukup terjangkau ya sekarang nih. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan seperti itu sih Pak. Atau ada hal yang lebih mudah lagi, kita cari pupuk alternatif lainnya. Misalkan KCL lagi mahal nih, kita carilah pupuk organik yang mengandung KCL yang pupuk organik sekaligus yang mengandung KCl, kalium ya. Jadi kan banyak sekarang produk-produk pupuk organik yang memang bisa jadikan bisa dijadikan alternatif ya seperti itu. Memang naik turun, kalau sore memang jam 5 ini 4. Oke Bapak Ibu, silakan kita cerita-cerita terkait dengan kondisi ya. Coba ulang lagi dari atas. Kan program PSR kedepannya apakah tidak ada pemberian dana ini ya? Itu juga jadi kendala terkait dengan PSR ya. Kenapa PSR ini kok serapannya kecil sekali ya? Kan seperti di podcast saya sebelumnya di bulan lalu kalau nggak salah ya, bahwa serapan PSR ini selalu di bawah dari target ya pemerintah gitu ya. Dari 150.000 cuman 23.000, 30.000 itu kan sangat jauh ya seperti itu. Ya karena memang sosialisasinya kayaknya tidak menyentuh akar rumput gitu, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu. Kalaupun pertanyaan terjawab, ternyata yang memberikan jawaban ternyata salah gitu. Itu yang bikin jadi makin kita kurang ini ya. Selamat bergabung para guru-guru. Ini ada guru saya, ada Pak Dwi. Sok Vindo yang ambil bagus nggak Bang? Bagus. Sok Vindo yang ambil bagus. Kebetulan ada yang punya pengalaman tentang itu ya, Pak Dwi lagi gabung di live ini, bisa nonton videonya, itu juga cukup baik ya kondisinya seperti itu. Sebagai pemahaman juga bahwa sebenarnya seluruh benih unggul tuh bagus Bapak Ibu sekalian, tergantung kita menyesuaikan dengan selera kita tuh mau seperti apa.
selera mau yang buahnya besar kah, atau buahnya kecil tapi banyak kah, mau yang berondolan bulat atau berondolan yang model lonjong kah. Itu ya juga yang menjadi apa namanya, itu yang akan menjadi pilihan ya, seperti itu yang harus kita lakukan sih Bapak Ibu, seperti itu. Boron dikocor efisien nggak Bang? Enggak. Kalau ditanya efisien, nah kalau Bapak sudah ngomong tentang efisien itu di efisien atau enggak, tidak efisien. Kenapa? Pupuk dikocor ini sesuai dengan pemahaman saya yang belajar bisnis sama dengan Pak Dwi ya, bahwa kita tidak bisa memastikan berapa sih, kita seringkali tidak memastikan berapa persen campuran atau larutan kita itu air terhadap racun, air terhadap pupuk, itu yang seringkali menjadi kendala seperti itu. Sawit adalah komoditas ya Pak, komoditas ya andalan negara kita, tapi kenapa kita tidak menjadi target pupuk subsidi Bang? Itu yang sempat jadi saya pertanyaan juga sih Pak. Saya juga bertanya kenapa kok subsidi kita nggak dapat gitu ya. Padahal kan kita juga termasuk jadi komoditi andalan ya, selain komoditi pangan lainnya ya gitu. Itu yang cukup menjadi bahasan saya seperti itu, pemikiran. Kalau seperti itu sebenarnya mungkin ada teman-teman yang lebih berkompeten untuk menjawab ya terkait dengan hal tersebut ya. Tapi memang itu jadi bahan pikiran kami juga, Bapak, saya dan seluruh orang ya, seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Karena kan ya tadi komoditi undalan sih, kenapa kok malah kita nggak dapat gitu, subsidinya? Atau karena kita udah dipikirnya terlalu kaya, punya lahan sawit kan dipikirnya kaya Pak, karena minimal lahan kan 1.000 hektar atau 2 hektar gitu, atau bahkan puluhan hektar. Mungkin komoditi lain kan cabai 1 hektar sudah cukup banyak ya sebenarnya. Kalau sawit 1 hektar kan cukup. Ya belum cukup. Kalau 2 hektar aja kadang belum cukup kan, seperti itu Pak. Saya juga tahu sih seperti itu. Musim kemarau gini gimana cara aplikasi boron? Sebaiknya sebelum kemarau kemarin sih Pak. Bapak posisi di mana ya? Kalau di posisi di Riau masih ada hujan ini Pak. Kalau enggak, kalau belum dibeli gak usah dibeli dulu Pak, tunggu aja nanti di awal mau mendekati musim hujan nanti di semester depan ya. Suhu lebih murah yang mana? Yang apa ya Pak Haji, ini pertanyaannya ya. Izin dulu Pak. Waduh, kok nggak ada ya? Lebih murah yang mana ini? Antara pupuk tunggal dan majemuk. Oh, lebih murah yang mana antara pupuk tunggal dan pupuk majemuk ya? Pupuk tunggal dan pupuk majemuk murah dalam apa nih Pak? Itu yang perlu kita ketahui. Murah sesuai dengan dosisnya atau bagaimana? Ini kita coba membahas ke suasana yang berbeda ya gitu. Kalau untuk biaya aplikasi mungkin lebih murah majemuk Pak, biaya aplikasi ya, karena simple, NPK sekali aplikasi 3 jenis unsur sudah masuk, bahkan ada NPK plus TE terus elemen, jadi 4 unsur hara itu sudah masuk gitu. Jadi cuman kita membayar tenaga kerja cuma 1, berbanding terbalik dengan kita membayar apa namanya pupuk tunggal, urea sendiri, KCL sendiri gitu kan, kita bayar satu-satu seperti itu. Kalau pendekatannya adalah upaya lebih murah majemuk gitu. Tapi kalau pendekatannya adalah efektivitas dan efisiensi, itu baru beda lagi Pak. Ongkos muat pupuk di gudang berapa per ton Bang? Wah ini saya kurang detail ini Pak. Boleh DM aja Pak ke admin Pak, biar admin yang menjawab berapa ongkosnya ya gitu. Biasanya kan seperti itu. Oke, lebih murah mana? Petani mandiri ampun Bang. Oh iya memang terkait dengan ini ya tadi ya pupuk ya, memang ampun Bang. Dengan saya pun ya, ibaratnya kan itu yang sering saya bahas sebelumnya, bahwa dengan kenaikan input kita baik herbisida maupun pupuk ini yang sangat signifikan ya, tapi dibimbangi dengan harga TBS kemarin sempat naik walaupun turun, kemudian ini perlahan naik lagi.
Apakah masih untung banyak kita ini sebenarnya seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan kita kan. Jadi lebih baik kita harganya apa nggak standar aja kayak yang sebelumnya sebelum naik, sehingga ya kita untungnya lebih lebar, untungnya lebih banyak. Kalau dengan sekarang saya pasti ya yakin kalau ditanya untung pasti kan Bapak. Cuman kan untungnya jadi tipis banget gitu dengan harga yang seperti ini. Sementara sawit itu ya memang wajib dipupuk gitu. Kalau nggak dipupuk ya nggak akan ada timbal baliknya kepada kita gitu. Ongkos semat Bang, mau tanya pupuk kocor, asam humat dan NPK Bang. Pupuk kocor ini cukup banyak sekarang kocor ya. Kalau pupuk kocornya asam humat saya nggak apa-apa sih Pak, rekomendasikan cukup baik kok Pak untuk memperbaiki kondisi tanah ya, baik kondisi terutama sifatnya ya, sifat kemudian kondisi fisik kimia biologi tanahnya juga akan baik sih seperti itu. Kalau pupuk organik yang asam humat saya nggak apa-apa Pak, silakan saja dipakai, cukup baik. Tapi kalau pupuk kimia dilarutkan kemudian dikocorkan, saya rasa menurut sedikit pemahaman saya itu kurang efisien ya Pak, seperti itu, sayang gitu. Ongkos muat tadi ya, ongkos muat pupuk di gudang berapa per ton Bang? Ini tadi Bang, silakan DM admin Sawit Pro Bang biar tahu berapa sekarang ya ongkosnya. Oh iya kah? Oh iya, iya Pak, seperti itu. Jadi kalau asam humat itu tetap baik untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah seperti itu. Karena juga asam humat itu sebagai vitaminnya tanah ya. Kalau kami sering nyebutnya adalah soil conditioner ya, seperti itu. Itu yang sering saya inikan ya, seperti itu. Selamat bergabung rekan-rekan, kawan-kawan. Ini ada banyak juga nih kawan-kawan saya nih. Ada Pak Dwi, kemudian ada Lia, seperti itu. Jarak tanam ideal berapa Bang? Tergantung jenis varietas dan tanahnya Pak. Tapi kalau saya yang paling simpel tetap 136 Pak. Saya pengamat 136 betul. Karena di situ yang sangat fleksibel ya, pelepah panjang juga masuk, pelepah pendek ya juga cukup baik gitu kan, seperti itu. Di segala jenis medan juga 136 cukup baik seperti itu. Kalau jaraknya ya berapa? Berarti 9 kali 9,2 Pak, seperti itu jaraknya. Misalnya gini, saya sudah kasih dolomit terus lanjut pupuk RP, tapi sebelum itu mau kasih asam humat bisa gak? Sebelum mana nih Pak? Tapi sebelum itu mau kasih asam humat bisa. Kalau urutan ditanya yang bagus mana tuh sebenarnya dolomit dulu Pak, baru nanti organik ya asam humat, itu urutan yang oke gitu. Tidak, tapi sebenarnya asam humat juga sama-sama menaikkan pH sih, cuman dia prosesnya lebih lama, itu beda dengan apa. Kapan-kapan saya diundang podcast lah, oh siap Pak Dwi, aman saja, aman sentosa. Kita akan duet lagi dengan POV yang berbeda ya Pak Dwi ya, seperti itu. Guru saya ini suruh lebih sehat sejak refreshing ke kebunnya Mas. Sehat alhamdulillah lah, kita diberikan kesehatan terus lah. Habis dolomit kasih humat baru pupuk RP dan seterusnya. Oke, pas itu Pak, habis dolomit kasih humat baru pupuk RP dan seterusnya seperti itu. Itu bagus Pak. Itu kalau nggak salah itu niru itu ya yang sering disosialisasikan oleh tim PPKS ya, seperti itu. Kalau saya Pak jujur RP saya yang terakhir Pak. Kalau saya lebih sering RP terakhir, karena apa? Di semester terakhir kan seringkali curah hujan udah turun jauh tuh Pak, sudah hampir mendekati kemarau, jadi RP itu paling cocok menurut saya gitu, pemahaman saya. Dan Pak Dwi sepertinya saya juga sama pemahamannya. Wajah lebih cerah, wajah lebih cerah. Bolehlah kita trip ke sana lah, ke trip ke Sumber lah, pakai dalam ya, jangan di kotanya aja. Gambut bisa pakai asam humat juga Bang? Kalau saya bisa. Kenapa? Karena gambut itu perlu soil conditioner gitu.
perlu starter yang membantu dia untuk melepaskan unsur-unsur hara yang terikat di sana gitu. Cerahlah kantornya, terang. Allah, dikeroyok aku nih. Cerahlah kantornya, terang nih Pak. Lightingnya sangat mendukung sih ini. Oh iya Kak Bang, asam umat dan kasih berapa liter ya Pak bagusnya per pokok usia tahun. Nah ini Pak, terkait asam umat ini jujur saya perlu lihat apapun isinya gitu, baru bisa memberikan rekomendasi berapa liter per pokoknya gitu. Itu yang apa? Kok terlihat lemas Mas? Lemas Pak, ini beberapa orderan terlambat, kena marah customer semua aku. Baru minggu ini mulai lancar nih, terutama Topaz ya Pak Fendi ya. Lemas kena marah customer, ampun. Tapi sekarang sudah mulai normal lagi sih, karena kemarin ada sedikit kendala Pak Pen. Kasiak kapan ada calon smolder untuk jadi kebun teladan ini? Kapan ya? Bebas sih. Tapi biar istirahat dulu lah saya Pak ya, istirahat sehari lah atau 2 hari. Jadi selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Pakai takaran berapa Pak? Ini apa tadi pertanyaannya ya Pak Roni ini ya? Kabut bisa pakai asam umat. Oh asam umat. Oh takarannya ternyata beda ya, tergantung kondisi. Asam umatnya apa ya Pak ya? Seperti itu. Ini sayangnya saya nggak bisa ngundang nih Pak Pen dan kawan-kawan ya. Kalau bisa ngundang saya undang, saya naikkan. Sebenarnya lumayan juga di sore-sore ini. Izin bertanya, sawit umur 5 bulan langsung ke lahan apakah boleh? Apa ini? Izin bertanya, sawit umur 5 bulan langsung ke lahan apakah boleh? Oh maksudnya ini tanaman yang ber5 bulan di bibitan itu langsung ditanam di lahan ya, seperti itu Pak ya? Seperti itu ya, itu yang pertanyaannya ya Pak Freddy ya. 5 bulan terlalu kecil Pak, sayang nanti kena hama, sekali kena hama mati, malah kita rugi Pak. Tunggu aja Pak, umur setahun dulu lah Pak. Atau kalau memang pengen cepet banget lah 10 bulan lah rekomendasi saya. Jadi tunggu dulu aja Pak, sabar dulu, kita tunggu dulu. Sayang nanti kalau udah kita tanam di lapangan, kita bayar upah tanam, kita kasih pupuk, ternyata mati. Bisa request tapi belum tentu di accept sama adminnya. Halo admin, tolong bantu rulesnya ya seperti apa ya, seperti itu. Sebenarnya lumayan kita bisa berinteraksi dengan senior saya. Ini ada Pak Dwi, ada Pak Pendi. Ini sebenarnya kesempatan sih. Cuman saya belum tahu ini kayak mana nih Pak Dwi dan Pak Pendi. Boleh enggak ini? Padahal rame kan pasti. Ini kan Pak Dwi udah deket dengan Pak Pendi, tinggal telepon. Alah, masa harus di forum ini saya sebutkan? Izin Kak, Topaz 3 apakah ada masa tracknya? Kalau perawatan kita baik dan kondisi air tercukupi nggak ada. Jauh lah Sintang ke Kaltara, tapi kan masih satu pulau. Ya, pendiki ya, nggak ada. Kalau kita memang kondisi airnya cukup dan ya perawatan kita baik, itu tidak ada trek ya seperti itu. Yang ada itu mungkin pergeseran buah masak aja sih. Jadi buah di pokok tuh ada, cuman karena memang musim kemarau sehingga dia matangnya tertunda, dia geser dulu ke bulan depan seperti itu. Saya lagi di Purwokerto. Oh masih di Jawa Pak Pen ya? Tapi Pak Dwi udah terlanjur nggak di Jawa. Nanti kayaknya bentar lagi akan ada forum besar ya di Pekanbaru kan ya. Oh ya, ini ada forum ini Pak Pen, kita Sawit Nusantara Award. Boleh dibaca-baca Pak Pen, penghargaan Sawit Pro kepada entitas-entitas yang bekerja di industri kelapa sawit ya, seperti itu. Sepertinya Pak Pen ada itu masuk kriteria Pak Pen. Lumayan Pak Pen, siapa tahu dapat door prize emas dan seperti itu. Kita ada acara, jadi sebagai promosi juga ya,
Di bulan 7 nanti kita ada namanya Sawit Nusantara Awards yang akan diberikan ke Sawit Pro kepada mitra-mitra ataupun kepada seluruh entitas baik individu atau lembaga yang memang berkontribusi terhadap industri perkelapa sawitan ya, seperti itu. Terkait dengan apa saja isinya, silakan dilihat dari webnya langsung di sana. Apakah masuk kriteria ini, misalkan kriteria influencer kelapa sawit terbaik gitu kan, seperti itu tahun 2026 seperti itu, atau kebun tersustainability terbaik seperti itu yang, atau petani modern yang beralih ke digital terbaik gitu, seperti itu juga ada kalau masalah seperti itu. Rehat Pak Ben habis nyusul budget ya, sini menyusul budget capek memang sih. Seperti itu sih. Kemudian setelah bulan 7, setelah sawit Nusantara Awards, bulan 8 nanti akan ada ini ya, si Expo ya di Pekanbaru ya. Untuk kawan-kawan kita jumpa nanti di sana. Kebetulan di Pekanbaru saya akan sana nanti, ataupun mampir ke kantor Sawit Pro dengan senang hati akan saya terima ya. Saya juga ada janji dengan Pak Pendi, nanti akan konten berdua di Expo ya, seperti itu. Atau nanti Pak Pendi akan ke kantor ya, karena kemarin mau ke kantor Jakarta tidak sempat ya Pak Pendi. Rombongan live Mas Nanang, Pak Pendi ikut Expo ya. Sama Pak ini ikut nggak ya, Pak Ramli ya? Rombongan live Mas Nanang, Pak Pendi ikut Expo ya. Wah, naik. Kasih nih Pak Pen ya sama ini ya, admin ya. Oke Mas. Pak Pen. Selamat sore Mas. Iya, lagi naikkan break ini sih, asik sih kalau bisa. Walaupun Aku kemarin baca itu loh, ada memang kok ada award apa ya? Itu. oh iya tuh Pak Pen Sawit Nusantara Award. Jadi kalau nggak salah Pak Pen masuk satu kriteria itu Pak Pen. Aku lupa mau WA, mau ngabari Bapak di sana. Bapak ada itu Pak, gabung daftar aja Pak. Kalau nggak salah ada itu masuk Bapak kriteria itu. Jadi itu intinya adalah ajang penghargaan Sawit Pro ya. Tadi saya bilang kepada entitas-entitas yang bekerja dengan baik di industri kelapa sawit ya. Seperti itu. Individu, lembaga ataupun yang lainnya. Mana diisi kasih izin Pak CM pergi. Oh iya ya, Pak CM susah sih memang pergi-pergi, kecuali Pak Pendi ya. Malah jelas Agustus malah suruh pergi yo. Oh iya Pak, Aku malah udah ngobrol masalah Agustus itu. Kan ada ini, karena ada kita lagi nyari kecambah dalam jumlah cukup besar Mas. Nah itu makanya pas Agustus rencananya mau pergi, mau tetap ke Pekanbaru insya Allah. oke siap. Kan kesempatan untuk nengok varietas ya, atau itu pasti akan rame ya. Pekanbaru tetap kunci sih menurutku. Masih lagi di mana nih? Pekanbaru atau udah pulang dari Padang? Dari Sumbar? Udah di Pekanbaru Pak, baru nyampe termasuknya. Karena kebetulan ini bocah kurang sehat jadi harus pulang dulu gitu. Tapi langsung diganti nanti tanggal 25 kan. Aturan aku sampai tanggal 25-an Pak Pen. Cuman ini karena bocah kurang sehat jadi aku izin pulang duluan gitu. Pak Dwi, diem aja ya Pak Dwi. Lagi ada proyek apa masalah Mas? Proyek Kebun Pro sih Pak, yang kemarin sempat kita tawarkan ke Bapak itu loh, terkait dengan manajemen, plantation manajemen ya, seperti itu ya. Jadi di sana kita sedang ada customer sekitar hampir 2000 hektar gitu ya, ingin implementasikan manajemen Kebun Pro berdasarkan juga beberapa perbaikan agronomi lainnya ya. Cuman kuncinya adalah untuk aplikasi manajemen kebun sih Pak Ben. Itu yang menjadi utamanya gitu lah, tulang punggungnya. Karena sistem kita makin baik Pak Pen, yang Pak Pen waktu itu ya beberapa masukan itu sebenarnya sudah mulai kita realisasikan seperti itu. Mas kalau produk trichoderma bagus merek apa? Ini kalau nggak salah Pak Pen sempat
rekomendasikan nih produk Trichoderma terbaiknya nih, kalau nggak salah ya. Ya Pak Ben. Yang tak rekomendasikan Iya, Trichoderma cair dari Pekanbaru malah. Trivendia ya, kalau nggak salah ya. Ya, Trichoderma cair, Trivendia, sebut merek sih nggak apa-apa lah ya Ben. Kemudian sawit pro juga ada Pak, pupuk sawit pro juga ada trichodermanya Pak. Jadi pupuk sawit pro itu ada trichoderma, ada bacillus, ada streptomyces. Mereknya apa Mas? Apa Pak? Kalau dari sawit pro itu mereknya apa Mas? Pupuk sawit pro Pak, memang pupuk sawit pro gitu. Tapi ada yang jangan kosong. Ya abu Ya, jangan. Nah, jangan. Jadi pupuk sawit pro sendiri dia. Jadi pupuk Beda. sawit pro, tapi dia dilengkapi dengan jangan kosong gitu. Ada yang memang plus jangan kosong, ada yang jangan kosongannya di dalam. Cuma dengan kondisi yang lebih sedikit ya. Cuman yang pupuk sawit pro ini dia yang tadi Pak ada streptomyces, ada pseudomonas, ada bacillus, ada trichoderma. Nah, itu yang ada 7 lah. 2 lagi apa ya? Lupa, 2 lagi. Seperti itu sih Pak. Itu kalau mau dicoba bagus juga Pak. Kalau mau yang cair yang tadi, kalau yang mau yang padat ya, yang punyanya sawit pro juga ada seperti itu. Kapan beli Pak Pen? Belum tahu nih. Belum tahu ya. Kalau balik. Jawa memang enak sih. Ya kan Pak Dwi? Jawa memang enak kan Pak Dwi? Kadang apa lagi? Itu aja terus. Nah, itulah Jawa adalah kunci. Iya, Adalah kunci tapi ya duitnya kan dari sana Mas. betul betul. Duitnya dari luar gitu ya. Duitnya dari luar. Itu yang harapan-harapan kita sih. Kalau bisa ya. Mungkin nanti kita nyambung live lagi sih. Aku pengen udah lama nggak live karena kemarin di luar kan ini udah agak udah balik jadi udah sinyalnya udah mendukung udah bisa lah. Kadang moderatornya pasti Mas Nanang kan. Ya kok. Kadang malam banget soalnya Pak Pen, aduh malam banget ya. Iya aku ya kadang-kadang orang mambengi. Aku kalau di Kaltara itu jam 8 baru free Mas. Kata apa ya? Itu jam 8, jam 9 sana berarti jam 8 sini. Sambil nunggu produksi jam 12 ya jam 1 sana, jam 1 sih jam 12 sana berarti jam 11 sini kan. Iya lah. Gila, siapa tahu nanti bisa gabung lagi lah, Mas. Mas Eko. Boleh Bapak, boleh. Siap. Mantul nuwun Mas Eko, sehat-sehat Mas Eko. Siap-siap Pak Pen, terima kasih telah mampir. Mas, ya Mas. Ini tadi ya kawan-kawan, rekan sawit semua. Ingatkan juga kita minggu ini ada podcast yang cukup sangat berguna ya. Melanjutkan dari BPDP kemarin Pak Dwi. BPDP kemarin kita kan PSR ya. Dilanjutkan BPDP lagi tapi sarpras. Nah, itu daging semua itu harusnya ya pertanyaan dan juga jawaban-jawaban juga sangat akan baik ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa nanti nonton podcastnya di Jumat ini ya. Kebetulan saya yang akan jadi pematerinya dan moderatornya mungkin saya belum tahu ya moderatornya siapa ya. Jadi moderator tapi bayar ya juga sih memang Pak. Nah itulah kita lihatlah moderatornya siapa. Tapi memang itu bahasanya cukup seksi ya sekarang ya karena CEO. Ya betul Bapak CEO ini Pak Dwi ini CEO yang menyamar. Jadi terkait dengan sarpras ini juga nanti akan kita bahas ya secara kupas tuntas apa sih dan sama seperti kita PSR kemarin Bapak Ibu. Itu yang akan kita lakukan ya seperti itu. Admin ini sampai jam berapa ya adminnya? Ini adminnya kemana ya?
Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini jam-jam nanggung ya, jam yang orang mau mandi atau pulang kerja atau yang lagi nengokin anggotanya kerja gitu kan. Kayak Pak Dwi lagi nengokin anggota kerja kan. Lagi meeting sore gitu kan, lagi marah anggota kenapa nggak dapat target gitu kan. Ya ini jam-jam rawan lah. Kalau di kebun ini setengah 6 ini jam rawan karena pemuat udah lari-larian, buah masih banyak, supir wartawan dapat 1 trip lagi tapi masih alasan bannya lepas gitu kan. Itu yang menjadi kendala ya. Seperti itu Bapak-bapak sekalian ya, admin. Kalau memang ini kalau nggak salah sampai setengah 6 ya, atau sampai jam 6. Atau kalau udah nggak ada pertanyaan lagi boleh selesaikan. Kayaknya enggak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa satu lagi, kita bulan 7 akan ada acara namanya Sawit Nusantara Awards yang didedikasikan kepada seluruh entitas yang berkontribusi di industri kelapa sawit ya, baik yang transformasi digital, sustainability, ataupun individu-individu lainnya seperti itu. Bahkan kelompok juga kalau nggak salah. Jadi silakan Bapak Ibu semua ini mendaftar. Kalau nggak tahu daftarnya, hubungi admin Sawit Pro biar kita kasih linknya. Kalau nggak salah postingan seluruh media sosial Sawit Pro sudah bisa mendaftar ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar Sawit Nusantara Award, karena itu merupakan ajang bergengsi tahunan yang akan dilakukan oleh Sawit Pro sebagai bentuk dedikasi kepada seluruh entitas yang bekerja di industri kelapa sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa di Jumat besok kita akan ada live podcast terkait dengan dana PPDB, terkait sarpras, bantuan kepada seluruh kelompok tani, seluruh petani kelapa sawit seperti itu. Dan jangan lupa juga kita juga merupakan distributor tunggal untuk Topas 1, Topas 3. Kemarin memang ada kendala tapi sekarang sudah mulai normal kembali. Silakan bisa hubungi admin atau seperti apa. Nah, nanti akan terbantu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup perjumpaan sore kita pada sore hari ini ya, karena pertanyaan juga sudah tidak ada, kemudian penonton juga tinggal 5 seperti itu aja. Tapi durasi juga sudah 1 jam seperti itu. Jadi ada pertanyaan lain silakan DM saya, DM saya atau DM admin Sawit Pro seperti itu. Itu yang harapannya. Kalau ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam. Sawit Pro terus tumbuh.